Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Celurit Bird Farm. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas pertanyaan teman-teman seputar berapakah penghasilan atau keuntungan dalam breeding gelatik. Di sini kita akan bahas tentang perkiraan penghasilan di kandang kami serta berapakah kos pakan yang kita keluarkan. Nah, yang pertama di sini ini adalah 3 burung yang berbeda warnanya, yaitu yang pertama belorok, putih, mata hitam, dan Holland. Yang dimana harganya pastinya berbeda tergantung jenis mutasi yang ada, teman-teman. Untuk yang pertama kita akan bahas untuk warna yang belorok. Untuk warna belorok sendiri itu berada di kisaran harga 50 sampai 75.000. Dan biasanya belorok juga bisa menghasilkan anakan putih apabila jackpot. Lantas, berapakah penghasilan untuk burung belorok? Atau di sini seperti wild tip tapi mempunyai atau warna buru standar, akan tetapi ada bercak-bercak putihnya atau pit. Untuk harga anakannya berkisar di harga 50.000 sampai 75.000, teman-teman. Tergantung tempat teman-teman membelinya di mana. Apabila di sini pasarannya sekitar itu. Lantas perhitungannya untuk yang belorok, anggaplah untuk pemanenannya itu 2 bulan 1 kali, teman-teman. Yang dimana untuk milletnya saja di situ itu harganya di kisaran, untuk pakannya kita ambil lebih ya, teman-teman. Di sini untuk millet atau biji-bijiannya itu di sini biasanya kita pakai canary seed 1 kilo dan juga millet putih 1 kilo dalam waktu 1 bulan. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita sudah mengambil lebih untuk 2 bulan itu 2 millet putih dan 2 canary seed. Mungkin untuk takaran pasnya itu hanya di 2 millet putih dan 1 canary seed, 1 kilo canary seed, jadinya 3 kilo setiap 2 bulan. Nah, tergantung teman-teman di situ untuk penyajiannya bagaimana. Karena kita di sini juga memperhitungkan kos pakan yang akan dikeluarkan. Setelah itu kita membutuhkan extra fooding, teman-teman. Nah, untuk extra foodingnya sendiri serta vitamin kita alokasikan biaya di harga Rp1.000 setiap hari. Jadi dikali 60 hari berarti 60.000. 60.000 ditambah 60.000 itu adalah 120.000. Bijian serta untuk biaya miliknya, teman-teman. Jadi bijiannya canary seed 40.000 untuk 2 bulan, ditambah millet 20.000, ditambah vitamin dan juga
ekstra foodingnya 60.000, yaitu 120.000 untuk 2 bulan. Nah, untuk teman-teman sendiri rata-rata untuk produksinya saya ambil kesimpulan itu dalam 1 tahun itu di 3 ekor ya teman-teman, setiap tetasan. Maksudnya di dalam 2 bulan tersebut itu 3 ekor. Misal bulan pertama dan kedua kita hanya panen 2 ekor, bisa jadi bulan ketiga dan keempatnya 5 ekor. Bisa jadi pula sebaliknya, serta bisa jadi hanya netas 1 ekor, panen ketiganya dan panen keempatnya bisa 5 ekor, seperti itu. Hitungannya seperti itu. Dan apakah masuk ke kos pakan? Pastinya masuk ya teman-teman. Selama kami beternak, alhamdulillah setiap kami beternak itu masuknya ke kos pakan. Hitungannya dengan kos pakan masih tetap untung dari hasil anakannya. Lantas berapakah penghasilan anakannya? Kita hanya mengurangi dari harga kos pakan. Berarti misalkan 3 ekor, kita ambil harga terendahnya dikali 50, yaitu 150, dikurangi kos pakan 120, yaitu 30.000 dalam 2 bulan. Di sini kita hanya membahas harga termurah, dan mungkin di situ kita tidak membahas tentang kita hand feeding. Intinya mungkin bisa dikatakan kita sudah malas dalam beternak, dengan pasrah kepada indukan hingga anakan mandiri di dalam indukannya, sehingga kita tidak usah keluar lagi kos pakan. Nah, bagaimana apabila kita mengeluarkan lagi atau kita panen untuk hand feeding? Pastinya produksinya lebih cepat, dan juga kita perlu menambah kos pakan di dalam biaya hand feedingnya. Mungkin dari 120.000 tadi itu kita tambah 30.000 lagi untuk biaya kos pakan anakan yang kita loloh. Kenapa kita hanya menambahkan 30.000? Dikarenakan untuk biaya indukannya sendiri pastinya di situ akan lebih irit teman-teman, karena di situ dalam proses melolohnya indukan juga tidak terlalu banyak dalam menghabiskan pakan yang kita berikan, seperti itu. Nah, dan di sini ini berbeda lagi ceritanya apabila di warna putih, juga di albino mata merah, ataupun di Holland dan seterusnya, opal mocha, Yumo ataupun seterusnya, dikarenakan di situ faktor harga juga mempengaruhi. Sehingga di sini kita di video ini kita hanya bahas di warna blorok saja. Ternyata alhamdulillah di warna blorok itu perhitungan dalam beternak gelati dipotong kos pakan kita masih mendapat keuntungan. Apakah di situ tidak berisiko untuk rugi? Pastinya ada teman-teman. Setiap usaha, peternak, pedagang, semuanya pasti memiliki risiko untung dan rugi. Cuman alhamdulillah untuk burung gelatik sendiri, khususnya yang saya ternak di sini, mempunyai keuntungan yang atau risiko yang lebih kecil untuk kerugian lah, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin teman-teman mempunyai gambaran lain tentang beternak gelatik, bisa dibagikan di kolom komentar. Dikarenakan setiap peternak pastinya memiliki
pertimbangan yang berbeda dalam beternaknya teman-teman. Dan juga biaya kos pakan itu sebenarnya kita bisa tekan ataupun kita bisa hamburkan, tergantung bagaimana sang peternak dalam beternak hewannya masing-masing, seperti itu. Untuk yang warna putih danolan mungkin nanti kita akan bagikan. Dan ingat ya teman-teman, di sini kita hanya membagikan pengalaman yang kita alami, serta di sini untuk perhitungannya itu kita tinggikan kos pakan, serta kita kurangi di dalam penjualan anakan, harganya ya teman-teman kita kurangi, sehingga meminimalisir kekecewaan teman-teman tentang video ini. Dikarenakan lebih baik kita mengatakan hal keuntungan yang kecil lah, tapi ternyata impact pada teman-teman di saat beternak lebih besar, daripada kita mengatakan keuntungan yang standar akan tetapi impact yang didapatkan teman-teman ternyata lebih kecil. Dikarenakan setiap beternak sendiri itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing teman-teman. Jadinya untuk kos pakan sendiri teman-teman bisa memperhitungkannya sendiri, serta bisa menghemat bagaimana cara untuk menghemat kos pakan dalam beternak gelati. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan interaksinya serta subscribe-nya dalam channel kita Celurit Bird Farm. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.